Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya menggambar bidang MDN untuk portal statis tertentu setelah ketemu nilai HF. Kemudian kita gambar struktur, ditambah beban luar, ditambah nilai HF. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung dulu reaksi di A berapa. Karena ini portal, maka reaksi horizontal yang harus kita hitung lebih dulu. Kenapa di A? Karena A adalah sendi, sehingga ada reaksi horizontalnya. Ketemu nilainya 0,65. Kemudian RVA-nya 13, RVF-nya 0. Selanjutnya kita masukkan ke gambar berikut. Kita buat free body dari struktur atas, di mana di BC hanya ada 5 ton di ujung, sehingga di titik C kita beri kesetimbangan berupa 5 ton ke atas. Kemudian di kolom AC ada reaksi 0,63 ke kanan, kemudian ada reaksi vertikal sebesar 13. Ini kita pindahkan ke atas, 0,63 ke kiri dan 13 ke bawah. Oke, kita lanjutkan ke kolom DEF, 5,37 ke kanan dan 6 ke kiri. Maka totalnya di atas adalah 6 dikurangi 5,37. Jadi 0,63 arahnya ke kanan. 0,63 ini yang akan kita pindahkan ke titik D, menjadi 0,63 ke kiri. Begitu juga yang di sebelah sini, 0,63 ke kiri kita pindahkan ke titik C menjadi 0,63 ke kanan. Sedangkan yang vertikal itu ada 2, ada 5 ke atas dan 13 ke bawah. Kita kurangkan dulu menjadi 8 ke atas. Nah, ini timbangannya kita sudah bisa lihat bahwa 0,63 sama 0,3 sudah 0. Di titik C sendiri itu ada 5, 13 dan 8, kalau di total juga 0. Baiklah, langkah berikutnya adalah bagaimana cara menggambar bidang N. Kita memindahkan gaya-gaya yang sejajar sumbu batang. Di batang AC itu ada 13 yang sejajar sumbu batang. Kita pindahkan ke sini. Di BC tidak ada gaya yang sejajar sumbu batang, yang horizontal tidak ada. Di CD itu ada 0,63. Kemudian di DEF itu tidak ada gaya yang sejajar sumbu batang. Jadi kalau batangnya vertikal, makanya gayanya juga vertikal. Kalau batangnya horizontal, gayanya juga harus horizontal. Oke, selesai dengan perjanjian tanda bidang normal atau bidang N. Itu ada seperti ini. Sehingga 0,63 itu kalau positif itu adalah arahnya ke kanan, tapi ini arahnya ke kiri, maka gambarnya adalah 0,63 ini negatif, bukan positif ya, ini negatif sebenarnya. Boleh saudara gambar di bawah garis, boleh. Kemudian sama seperti 0,63 tadi, yang 13 ini bidang N-nya saudara putar ke kiri, maka ketemu 13 itu harusnya negatif, sehingga gambarnya menjadi seperti ini untuk bidang N. Untuk menggambar bidang D juga sama, hanya saja saudara harus menggambarkan gaya-gaya yang tegak lurus dari batang. Jadi kalau batangnya horizontal, maka gaya yang vertikal yang saudara gambar. Begitu juga kalau batangnya vertikal, maka gaya horizontal yang saudara gambar. Kemudian bagaimana cara menggambar bidang D-nya? Untuk yang kolom itu saudara bisa mendorong ke kanan. Untuk kolom yang sebelah kiri itu saudara bisa dorong ke kanan. Jadi C-nya saudara tidurkan menjadi seperti ini, A, C. Untuk kolom yang DEF itu saudara dorong ke kiri. D-nya ke sini, D, E, F. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau saudara melihat aturan D positif seperti ini, yang atas positif, maka 5 yang di sini adalah negatif,
Yang sebelah kanannya positifnya ke bawah, karena itu 5 yang di sini adalah negatif, sehingga kita gambarnya seperti ini. Dari titik ini adalah titik B ke titik C itu adalah 5 negatif. Kemudian untuk yang titik C ke D itu ada 8 positif karena ke atas. Di sini titiknya 0, sehingga ada 8 positif dengan 0 di titik D. Kemudian untuk yang AC itu ada seperti ini kalau ditidurkan, sehingga D positifnya itu kalau ke atas positif berarti dia ke bawah negatif, sehingga A sampai C adalah negatif 0,63. Begitu juga untuk yang D, E, F. Untuk yang F sampai dengan E itu adalah negatif karena ke bawah itu yang positif, tapi ini ke atas, sehingga negatif 5,37, negatif 5,37. Hingga E sampai dengan D itu seperti ini, yang ke bawah positif sama yang ke atas positif, sehingga D sampai dengan E itu adalah positif 0,63. Yang terakhir adalah bagaimana cara menggambar bidang M. Seperti sudah diketahui bahwa 5 ke bawah ini dikalikan jaraknya ke titik E2 menjadi 10 ton meter arahnya ke bawah. Jadi ini 5 ini ke atas muter gini, arahnya jadi ke bawah. Begitu juga 0,63 kalikan jaraknya ke atas 3 menjadi 1,89 ke kanan. Nah, 10 ini ke bawah menjadi ke atas 10. Yang ini 1,89 ke dalam juga menjadi 1,89 ke dalam. Ini harus dijumlah, satu ke atas satu ke bawah untuk menghasilkan 8,11, karena hanya ada satu momen di titik C. Jadi kalau ada dua berawan tanda saling mengurangkan. Begitu juga untuk yang di titik EFD. Di yang 5,37 dikalikan jarak ke atas 3, arahnya ke kanan 16,11. 6 kalikan jaraknya ke atas adalah 2, arahnya menjadi ke kiri sebesar 12. Dijumlahkan itu adalah 4,11 ke kanan. Ini keluar ini berarti ini juga ke luar 4,11. Jadi kalau dia keluar yang di kolom berarti yang di bawah juga keluar. Kalau yang di kolom itu masuk ke dalam, yang di bawah juga masuk ke dalam. Selanjutnya kita tinggal melihat. Jadi kalau aturan momen itu positif di sebelah kanan ini ke atas, maka 10 ini adalah nilainya negatif. Begitu juga dengan AC, ini tandanya kita putar ke kiri sini, maka yang ke kanan itu adalah positif, berarti yang ke bawah ini, yang ke kiri positif, berarti yang ke kanan itu adalah negatif. Begitu juga di balok CD, ke atas itu positif, berarti 8,11 ini adalah positif. Yang sebelah kanannya itu ke atas juga positif, berarti 4,11 positif. Yang ungu saudara lihat. Kemudian yang untuk E sampai F itu ada ke kanan 5,37 kalikan 1 itu ke kanan itu ini ya atasnya positif. Untuk yang E F ini harusnya E sampai D ya. ED itu adalah 4,11 kanan positif. Nah ini kalau kita gambarkan di bawah, maka 0 sampai dengan 10 negatif, 0, 10 negatif. Yang ini juga 0, 1,89 negatif. Nah untuk yang balok 8 positif, 4 positif, 8 positif, 4 positif. Ini ban merata karena itu bentuknya parabola. Kemudian untuk yang ini 537 positif, 4,11 positif, 537 positif, 4,11 positif.